Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Sebelum kita masuk pembahasan masalah sasah, anak kemarin pernah menjanjikan tentang makna istiwa. Istiwa kalau dalam bahasa Indonesia maknanya adalah bersemayam. Dan bagaimana membantah orang-orang yang mengatakan istaula? Istiwa itu maknanya udah diketahui dalam bahasa Arab, yaitu dalam bahasa Indonesia bersemayam. Imam Malik pernah menjawab tentang hal ini ketika ditanya tentang bagaimana Allah beristiwa atau bersemayam. Imam Malik berkata, al-istiwa ma'lum, bahwasanya istiwa itu ma'lum, sudah diketahui. Istiwa itu telah diketahui. Wal kaif majhul. Dan bagaimana Allah beristiwa itu adalah sesuatu yang tidak diketahui, karena kita tidak mengetahui hakikat Allah Ta'ala seperti apa. Bagaimana bentuknya Allah Ta'ala, kita tidak mengetahuinya. Makanya al-kaif majhul. Sesama makhluk juga, walaupun satu kata memiliki perbedaan, seperti contohnya duduknya manusia dengan duduknya kucing berbeda kan? Sama seperti Allah dengan para makhluknya. Allah berbeda dengan manusia dan seluruh para makhluknya. Makanya al-kaif majhul. Makanya di sini tata cara istiwanya Allah itu tidak diketahui. Dan beriman kepada sifat istawa itu wajib. Karena itu termasuk dalam sifat-sifat Allah, termasuk sifat fi'liyah, yaitu sifat perbuatan Allah Ta'ala yang telah diterangkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan di terakhir, ketika Imam Malik menjelaskan ini, wasu'alu anhu bid'ah, dan soal tentangnya bid'ah. Karena kenapa? Karena sebelumnya, para ulama salaf sebelumnya, para sahabat, dan ulama-ulama sebelum Imam Malik tidak pernah menanyakan tentang istiwa. Karena istiwa sudah umum, maknanya itu yaitu bersemayam. Sudah umum diketahui maknanya. Sedangkan istaula atau menguasai dalam bahasa Indonesianya, ini adalah makna yang mereka buat-buat. Karena mereka tidak menerima kata-kata yang menyamakan Allah dengan para makhluknya. Padahal Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang mana makhluknya dapat mengetahuinya. Sehingga tidak perlu ditafsirkan dengan berbagai macam penafsiran. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari, perbuatan mereka itu seperti ini. Seperti ketika kita disuruh oleh ibu kita untuk membeli gula di pasar. Nah, orang-orang yang coba menafsirkan perkataan istawa itu sama kayak menafsirkan tentang gula. Apa itu gula? Apakah yang dimaksud itu adalah hal yang manis? Ataukah sesuatu yang lain? Padahal gula yang dimaksud adalah gula. Tidak perlu ditafsirkan, itu udah diketahui secara umum. Seperti itulah mereka kedudukannya. Padahal kalimat itu udah jelas dalam bahasa Arab, udah diketahui oleh orang-orang Arab istawa itu seperti apa. Tetapi mereka berusaha untuk menafsirkannya dengan tafsiran-tafsiran mereka, dengan tafsiran dari akal mereka, yang mana itu tidak ada dalilnya sama sekali, dan tidak ada
dalam kamus Arab yang memaknai istawa itu istaula. Tidak ada dalam kamus Arab. Istawa itu adalah istawa. Seperti itu. Seperti itu jawaban yang soal kemarin. Kemudian mungkin segitu. Kemudian mari kita lanjutkan materi kita. Berkata mu'alif rahimahullah ta'ala, qala Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Ibnu Katsir adalah pemilik dari kitab tafsir yang terkenal, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Dia adalah salah satu murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Katsir itu tidak saja dia ahli dalam bidang tafsir, tapi dia ahli dalam bidang hadis juga, bidang sejarah, dan yang lain-lainnya. Dalam bidang sejarah kita dapat menemui kitabnya, yaitu berjudul Al-Bidayah wa Nihayah, yaitu tentang penciptaan. Dari mulai yang pertama itu kolam, yaitu pena, sampai hari kiamat. Di situ dibahas oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Al-Khaliq li hadhil asya' wal mustahiq lil ibadah. Bahwasanya pencipta dari makhluk-makhluk ini, yaitu makhluk-makhluk yang disebutkan sebelumnya, yaitu matahari, bulan, terus as-samawati as-sab' wal ardun as-sab', langit yang 7 dan bumi yang 7. Pemilik semua itu adalah yang paling berhak untuk diibadahi. Bukan malah sebaliknya, bukan malah matahari dan bulan yang diibadahi, tapi pemilik atau pencipta dari matahari dan bulan itu adalah zat yang harus kita ibadahi. Terus disebutkan juga wa anwa'ul ibadah allati amarallahu biha misal Islam wal iman wal ihsan. Dan macam-macam ibadah yang mana Allah perintahkan atas kita, contohnya diantaranya adalah Islam, iman, dan ihsan. Yang disebutkan di sini, ini tidak mencakup semua ibadah, tapi ini hanya sebagian, karena ibadah itu nggak bisa dihitung, nggak terhitung saking banyaknya. Dan ibadah dalam lughah, dalam bahasa, maknanya adalah at-tadallul wal khudu', yaitu merendahkan diri dan tunduk. Itu adalah makna ibadah. Sedangkan dalam syarak, dalam istilah agama, yang dimaksud dengan ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah min al-aqwal wal a'mal dhahirah wal batinah. Setiap nama yang mencakup apa yang Allah sukai, baik itu baik itu perkataan ataupun perbuatan zahir, perbuatan anggota badan kita, ataupun itu perbuatan batinah, hati kita. Itu semua ibadah. Yaitu ibadah adalah seluruh apa-apa yang Allah cintai. Itu maknanya ibadah. Apa yang Allah perintahkan kepada kita, itu adalah ibadah. Dan apa yang Allah larang untuk kita, jika kita meninggalkannya, itu adalah ibadah. Dan di sini penulis menyebutkan contohnya Islam, iman, wal ihsan. Ini adalah ibadah-ibadah yang paling agung dalam Islam. Islam dengan arkannya, dengan rukun-rukunnya yang 5, iman dengan rukun-rukunnya yang 6, dan ihsan dengan rukunnya yang 1. Penjelasannya nanti mungkin ada detailnya di kesempatan yang lain. Kemudian disebutkan juga oleh penulis wa minhu doa, dan diantaranya adalah doa, yaitu diantara ibadah adalah doa. Khauf, roja, harap, tawakal, rohbah, khusyuk, inabah, isti'anah, isti'adah, adabah, wan nadar,
wa ghairu dzalik min anwa'il ibadah allati amara biha kulluha lillahi ta'ala. Dan selain itu, yang mana Allah perintahkan untuk kita untuk menjalankannya. Dan doa itu terbagi menjadi dua. Doa ibadah sama doa masalah. Doa ibadah yaitu segala pujian yang kita ucapkan untuk Allah Ta'ala. Itu adalah doa ibadah. Seperti dalam surat Al-Fatihah, ayat pertama yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini semua adalah doa ibadah. Kemudian doa masalah. Kemudian yang kedua dari macam-macam doa adalah doa masalah. Bagian doa adalah doa masalah. Doa masalah adalah talabu syai'in min Allah, meminta sesuatu kepada Allah Ta'ala. Seperti meminta hidayah, meminta rizki, meminta agar dijauhkan dari musibah, itu semua doa. Dalam surat Al-Fatihah dimulai dari ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai akhir. Itu doa masalah. Kemudian penulis menyebutkan tentang dalilnya. Wa dalilu qauli ta'ala, dan dalil dari doa adalah perkataan firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid-masjid itu adalah milik Allah, dan maka janganlah kalian berdoa menyuruh bersama dengan Allah sesuatu pun. Dan janganlah kalian mensyirikkan Allah dalam hal berdoa dan ibadah. Dan masajid, dan di sini ada dua penafsiran. Yang dimaksud masajid di sini dua penafsiran. Yaitu penafsiran pertama adalah tempat-tempat sujud, yaitu masjid-masjid yang kita ketahui, yaitu masjid-masjid yang untuk sholat. Bangunan-bangunan yang didirikan untuk sholat itu dinamakan masjid. Yang pertama itu. Yang kedua adalah a'dha'u sujud sab'ah, yaitu anggota sujud yang 7. Anggota badan yang kita lakukan sujud atasnya, yaitu pertama dahi, kedua hidung, terus kedua tangan, kedua lutut, sama jari-jari kaki. Itu adalah anggota-anggota sujud. Dan yang dimaksud dengan masjid di sini adalah semuanya, yaitu masjid-masjid, tempat-tempat sholat, dan anggota sujud. Itu tidak, anggota sujud yang dimaksud adalah kita tidak boleh bersujud kepada selain Allah Ta'ala. Kita harus hanya boleh bersujud kepada Allah Ta'ala saja. Dan begitu juga di masjid, kita tidak boleh berdoa, beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Kita diharuskan di dalam masjid hanya berdoa, beribadah kepada Allah Ta'ala saja. Kemudian faman sarafa syai'an min hali ghairillah fa huwa musyrikun kafirun. Dan barang siapa yang memalingkan sesuatu dari perkara tadi yang termasuk ibadah kepada selain Allah, fa huwa musyrikun kafirun, maka dia hukumnya adalah musyrik kafir. Hukumnya musyrik kafir. Wa dalil qaul ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang berdoa atau beribadah bersama Allah, yaitu bersama Allah beribadah kepada ilahan akhar, sembahan yang lain, yang mana Allah tidak menerangkan tentangnya. Maknanya, barang siapa yang beribadah kepada Allah dan bersamaan dengan itu dia beribadah kepada Tuhan-Tuhan yang mereka anggap, seperti patung-patung atau tempat-tempat angker, yang mana hal tersebut tidak pernah Allah turunkan
tidak pernah Allah jelaskan tentangnya. Tidak pernah Allah wahyukan bahwa tempat-tempat itu atau berhala-berhala itu memiliki pengaruh untuk Allah Ta'ala. Itu berhala-berhala tersebut tidak pernah Allah terangkan bahwasanya berhala-berhala tersebut memiliki hak untuk diibadahi. Terus fa inna ma hisabuhu inda rabbih. Maka hisabnya, yaitu perhitungan amalnya, ada di sisi Allah. Innahu la yuflihul kafirun. Bahwasanya Allah tidak akan pernah memenangkan orang-orang kafir. Menguntungkan orang-orang kafir. Di sini segi pendalilannya, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar. Barang siapa yang berdoa bersama kepada Allah dan bersama dengan itu berdoa kepada selainnya atau beribadah kepada selainnya. Terus di sini disebutkan innahu la yuflihul kafirun. Disebutkan bahwasanya mereka orang-orang kafir. Itu termasuk orang kafir. Barang siapa yang berdoa kepada Allah atau beribadah kepada selain Allah, maka dia termasuk orang kafir. Kemudian dalam hadis ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Dalilnya firman Allah Ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bahwasanya dan Allah Rabb kalian berkata, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum. Niscaya aku akan mengabulkan kalian, mengabulkan doa kalian. Yang dimaksud dengan waqala rabbukum, yaitu amarakum rabbukum. Rabb kalian berkata. Maksud yang berkata di sini adalah memerintahkan kalian. Rabb kalian memerintahkan kalian. Bukan hanya berkata. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni, yaitu berdoalah kepadaku. Langsung kepadaku tanpa ada perantara. Niscaya astajib lakum. Niscaya aku akan mengabulkannya. Mengabulkan kalian. Di sini Allah langsung memerintahkan kepada kita untuk meminta berdoa langsung kepada Allah Ta'ala saja. Dan Allah ketika diminta, Allah akan senang berkebalikan dengan manusia. Yang mana manusia ketika semakin diminta, terus semakin banyak diminta, dia akan marah. Bagaimana dalam syair disebutkan Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah akan marah ketika kalian menghentikan doa kalian. Wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Sedangkan Bani Adam ketika diminta pertolongan atau apa gitu, ketika diminta dia akan marah. Dan dalam berdoa manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, man la yad'ullah aslan. Barang siapa yang tidak pernah berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini adalah orang-orang yang sombong kepada Allah Ta'ala. Ini adalah orang kafir. Yang kedua, orang yang berdoa kepada Allah, tapi dia juga berdoa kepada selainnya. Misalnya, berdoa kepada kubur, berdoa kepada berhala, berdoa kepada jin, maka dia hukumnya musyrik. Yang ketiga adalah man yad'ullah mukhlishan lahu du'a. Orang yang hanya berdoa kepada Allah. Ini adalah muwahhid, yaitu dia orang-orang yang bertauhid. Terus dalam hadis tadi ad-du'a mukhul ibadah. Ini adalah hadis dhaif. Tapi ada riwayat yang lain yang perkuat hadis tersebut adalah ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maknanya sama, dua-duanya sama. Tapi kalau dari derajatnya
Hadis yang adua mukhul ibadah itu hadis dhaif. Dan yang harus kita gunakan adalah adua mukhul ibadah. Doa adalah ibadah. Itu maknanya adalah doa adalah inti dari ibadah. Karena doa itu yang agungnya, maka dari itu doa itu termasuk ibadah yang paling agung. Kemudian selain doa ada khauf. Dalilnya adalah innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Fala takhafuhum, dan janganlah kalian takut kepada mereka, wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kepada aku jika kalian termasuk orang-orang mukmin. Al-khawf yang dimaksud dengan al-khawf pada tawaqqa'ul makruh, yaitu antisipasi terhadap apa yang dia benci. Antisipasi terhadap apa yang dia benci. Itu adalah yang dimaksud dengan khawf. Takut. Dan takut ada dua, yaitu khauful ibadah wa khaufut tabi'i. Tapi ada juga yang khauf muharram. Ada 3 sebenarnya. Cuman di sini menulisnya 2. Ada 3, jadi khauf ibadah, khauf tabi'i, sama khauf muharram. Khauf ibadah adalah khauf terhadap sesuatu yang mana sesuatu tersebut pada dasarnya dia tidak dapat menimpakan menimpakan suatu bencana terhadap dirinya. Karena dan yang mana sesuatu tersebut adalah hanya Allah saja yang mampu. Bima la yaqdir alaihi illallah. Apa yang takut terhadap sesuatu yang mana sesuatu tersebut adalah termasuk kemampuan Allah, yang mana makhluknya tidak mampu untuk melakukannya. Hanya Allah Ta'ala saja yang mampu melakukannya. Misalnya takut kepada jin, misalnya takut pada jin, takutnya kenapa? Takutnya dia akan menimpakan suatu musibah, bencana. Misalnya banyak, misalnya gunung-gunung kemarin yang dulu itu, Gunung Merapi. Mereka takutnya bukan kepada Allah, tapi takutnya kepada penguasa Gunung Merapi tersebut. Sehingga mereka memberikan sesajen kepada penguasa gunung api tersebut, yang mana itu adalah jin. Gitu. Ini adalah takut yang tidak diperbolehkan, dan ini termasuk ke dalam syirik akbar. Padahal jin tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya Allah lah yang dapat menimpakan bencana atau menimpakan suatu musibah. Hanya Allah lah saja. Sedangkan jin, syaitan, dan makhluk-makhluk yang lain tidak dapat untuk menimpakan bencana. Ini adalah khauf yang termasuk khauf ibadah. Terus yang kedua khauf tabi'i. Khauf yang termasuk sifat asli kita. Yaitu takut kepada, misalnya takut kepada takut kepada ular, yaitu sifat kita, sifat tabi'i, itu sifat natural kita. Itu tidak mengapa kepada ular. Kemudian yang ketiga adalah khauf muharram, takut yang muharram, yang haram. Yaitu ini takut tabi'i, yang mana takutnya itu dapat menghalangi kita dari berbuat kebaikan atau menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Misalnya ketika kita takut dalam berdakwah, takut diserang oleh orang-orang, itu dihujat oleh orang-orang, maka kita mengurungkan diri kita untuk berdakwah. Itu tidak boleh. Itu khauf muharram. Seperti itu. Kemudian dari roja, yaitu mahara. Di antara anwa'ul ibadah, di antara macam-macam ibadah adalah roja.
mengharap. Dalilnya adalah faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan liqa'a rabbih, pertemuan dengan Rabb-nya, yang mengharapkan sebuah pertemuan dengan Allah Ta'ala, falyamal amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal dengan amalan soleh, dengan amalan baik. Walau yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia berbuat syirik dalam beribadah. Ini adalah dalil roja. Kemudian dalil tawakkul. At-tawakkul. Qul ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan Allah, di sini kalimatnya, susunan kalimatnya itu jar wa majrur dulu. Jar wa majrur. Jarnya ada majrurna Allah. Fatawakkalu. Ini menunjukkan bahwa hasar, yaitu pembatasan. Tawakal itu hanya dibatasi untuk Allah Ta'ala. Selainnya tidak boleh kita bertawakal kepada selain Allah Ta'ala. Wa 'alallahi fatawakkalu, dan hanya kepada Allah lah kalian hendaknya bertawakal. In kuntum mu'minin, jika kalian termasuk orang yang mukminin, orang yang beriman. Tawakkul adalah, pengertian tawakkul adalah at-tafwid wal i'timad 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Menggantungkan atau menyandarkan diri kepada Allah Ta'ala, yaitu menggantungkan perkara-perkara, hasil-hasil dari kerja kita kepada Allah Ta'ala. Ini adalah yang dinamakan tawakkul. Dan di dalam ayat di in kuntum mu'minin, di dalam ayat Allah menjadikan tawakkul ini sebagai syarat imannya seseorang. Kenapa kita diharuskan bertawakal kepada Allah Ta'ala saja? Karena Allah Ta'ala lah yang mampu atas segala sesuatu. Sedangkan manusia, makhluk-makhluknya, tidak memiliki daya apa-apa. Tidak memiliki daya dan kekuatan untuk melakukan sesuatu. Pada hakikatnya semuanya adalah tergantung dari apa yang Allah putuskan kepada kita. Dan tawakul ini tidaklah dibenarkan kecuali disertai dengan amal. Orang yang bertawakal saja tanpa adanya usaha atau amal, maka tawakalnya akan sia-sia. Maka dari itu, ketika kita beramal, kita berusaha sebisa mungkin. Setelah berusaha, kita diwajibkan untuk bertawakal kepada Allah atas hasilnya. Dan juga apa yang Allah berikan kepada kita atas usaha jerih payah kita, itu adalah hal yang terbaik bagi kita. Jika apa yang Allah berikan adalah sesuai dengan harapan kita, maka itu adalah hal terbaik untuk kita. Tapi jika Allah memberikan kepada kita apa yang tidak kita sukai, maka itu sebenarnya adalah hal yang terbaik untuk kita. Maka dari itu, ketika kita berdoa, ketika kita bertawakal kepada Allah, doa kita, tawakal kita tidak akan pernah sia-sia. Karena itu adalah hal yang terbaik bagi kita. Bisa jadi ketika kita bekerja untuk mencari duit supaya kaya, dan telah bertawakal kepada Allah, tapi tidak juga kesampaian, tidak juga menjadi orang sukses, tidak juga jadi orang kaya, maka yakinlah bahwa itu semua sebenarnya adalah hal yang terbaik bagi kita. Bisa jadi ketika kita kaya, kita akan sombong. Dan kita akan menghina orang-orang miskin. Bisa jadi seperti itu.
Allah yang Maha tahu tentang diri kita. Kemudian disebutkan juga dari macam-macam ibadah, yaitu ar-raghbah, war-rahbah, wal khusyuk. Dalilnya adalah innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Raghbah itu adalah talabu syai' al-mahmud. Mengharapkan sesuatu yang baik, itu adalah raghbah. Sedangkan rahbah adalah takut terhadap sesuatu yang buruk. Itu adalah rahbah. Rahbah. Sebenarnya rahbah sama khauf itu maknanya itu satu. Sama maknanya. Artinya itu satu. Rahbah itu khauf. Khauf itu rahbah. Tapi biasanya rahbah itu dipakai ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa. Sedangkan khauf itu dipakai secara umum. Makanya di sini disebutkan dalam firman-Nya innahum sungguhnya mereka. Yang dimaksud dengan mereka ini adalah anbiya, nabi, para nabi. Sungguhnya para nabi kanu yusari'una fil khairat. Mereka saling berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam berbuat kebaikan. Wa yad'unana raghaba wa rahaba. Dan berdoa kepada kami dan beribadah kepada kami. Raghaba dengan mengharapkan Raghaba dengan mengharapkan pahala, dengan mengharapkan jannahnya, dan mengharapkan ridhonya. Wa rahaba dan takut terhadap nerakanya, takut terhadap hukuman-hukumannya. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka terhadap kami khashi'in. Termasuk orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu adalah nau'nya termasuk dalam bentuk tadallul, merendahkan diri kepada Allah dan khudu dan tunduk. Khusyuk itu merendahkan diri kepada Allah dan tunduk. Itu adalah khusyuk. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka kepada kami, terhadap kami merendahkan diri dan tunduk kepada kami. Gitu. Nah, di sini kita mengetahui bahwa sifat-sifat para nabi yusari'una fil khairat. Yang pertama adalah yusari'una, saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu yang pertama. Kemudian wa yad'unana, kemudian beribadah kepada kami. Dan hanya beribadah kepada Allah Ta'ala. Raghaba, dengan mengharapkan pahalanya. Wa rahaba, dan dengan takut terhadap azabnya, hukuman-hukumannya. Wa kanu lana khashi'in. Yang terakhir adalah khashi'in. Mereka merendahkan diri dan tunduk kepada kita, kepada kami. Itu adalah sifat-sifat anbiya. Dan di sini juga ada bantahan terhadap kaum sufi, yang mana mereka mengatakan bahwasanya nahnu la na'budullah raghbatan fi thawabihi wa la khaufan min iqabihi wa inna ma na'buduhu mahabbatan lahu faqat. Sungguhnya, kata orang sufi, kami tidaklah menyembah Allah, tidaklah beribadah kepada Allah mengharapkan pahalanya, dan juga tidak menyembah Allah karena takut terhadap hukumannya, tetapi kami hanya menyembah Allah karena kami cinta kepadanya. Di sini orang sufi beribadah kepada Allah hanya dengan sifat mahabbah, cinta saja, tidak dengan sifat mengharapkan pahalanya, ridhonya, dan tidak dengan takut terhadap hukumannya, dengan hukumannya. Itu orang sufi. Padahal di sini al-anbiya, yang mana mereka adalah
para makhluk Allah yang paling mulia. Mereka beribadah kepada Allah dengan sifat raqaban wa rahaba, dengan sifat mengharapkan pahalanya dan takut kepada azabnya. Itu adalah mereka. Sedangkan orang sufi berarti tidak mengikuti ajaran para nabi dan para rasul, karena hanya beribadah karena landasan mahabbah, karena cinta. Sedangkan anbiya tidak hanya beribadah, tidak hanya dengan kecintaan, tapi mereka beribadah dan mengharapkan pahalanya dan takut pada azabnya. Kemudian dalil khasyah. Kemudian di antara macam-macam ibadah adalah khasyah. Allah Ta'ala, dalilnya adalah fala takhshawhum, dan janganlah kalian takut pada mereka. Al-khasyah nau'un min al-khawf. Khasyah adalah termasuk ke dalam kategori khauf, takut. Tapi dia akhassu min al-khauf. Dia maknanya itu lebih dalam dari khauf. Khasyah itu perbedaan khasyah sama khauf. Khasyah itu disertai dengan ilmu dan ta'zim dan dengan pengagungan. Itu adalah khasyah. Khasyah itu adalah takut disertai dengan pengagungan. Dan pengagungan itu tidak bisa diraih kecuali dengan ilmu. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam firman-Nya, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Bahwasanya orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang khasyah, yang takutnya khasyah kepada Allah hanyalah para ulama. Karena mereka berilmu. Mereka tahu akan hakikat Allah. Mereka tahu bagaimana azabnya Allah. Maka dari itu, mereka takut disertai dengan pengagungan kepada Allah Ta'ala, disertai dengan ilmu. Itu adalah khauf. Khasyah. Sedangkan khauf adalah takut biasa. Tidak disertai dengan ilmu dan tidak disertai dengan pengagungan. Itu adalah perbedaan khauf dan khasyah. Kemudian inabah. Al-inab. Dan dalilnya adalah wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian, wa aslimulah, dan berserah dirilah kalian kepadanya. Al-inabah itu pengertiannya ar-ruju' dan masa ar-ruju', yaitu pulang, kembali, ar-ruju'. Ar-ruju' lain, ar-ruju' ila fitratihim, yaitu rujuk kembali kepada fitrahnya manusia, yaitu suci, fitrahnya manusia aja suci. Karena orang yang rujuk atau kembali dari fitrahnya manusia kepada fitrahnya manusia, maka dia seolah-olah tidak memiliki dosa. Yaitu, dan ini al-inabah ini adalah maknanya itu at-taubah. Dan orang yang bertaubat niscaya dosanya akan diampuni oleh Allah. Seolah-olah dia kembali ke fitrahnya, yaitu tidak memiliki dosa. Kayak gitu. Wa anibu ila rabbikum, yaitu kembalilah kalian kepada Rabb kalian, bertobatlah kalian kepada Rabb kalian. At-taubah wal inabah bima'na wahid. Sebagian ulama mengatakan bahwa taubat dan inabah itu maknanya satu. Inabah itu taubah itu inabah. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa inabah itu akhassu min at-taubah, lebih khusus dari taubat. Taubat itu misalnya ketika kita berbuat maksiat, ketika kita meninggalkan sholat, kita bertobat, dan cara bertobatnya adalah dengan melaksanakan sholat. Seperti itu. Sedangkan inabah itu lebih lagi. Ketika kita meninggalkan sholat, kita kembali,
kita melakukan sholat. Terus setelah itu kita memperbanyak amalan-amalan ibadah kita, memperbanyak amalan-amalan kebaikan kita. Itu adalah inabah. Jadi taubat adalah kembali atau kembali untuk melakukan ketaatan, tapi inabah adalah kembali melakukan ketaatan disertai dengan tambahan ketaatan yang lainnya, disertai dengan memperbanyak ketaatan yang lainnya. Itu adalah inabah. Kemudian isti'anah. Dalilnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa fil hadis, idza ista'anta fasta'in billah. Di dalam hadis yang Rasulullah wasiatkan kepada Ibnu Abbas, idza ista'anta, jika engkau meminta pertolongan, fasta'in billah, maka minta pertolongan kepada Allah Ta'ala saja. Al-isti'anah itu artinya thalabul aun, yaitu meminta pertolongan. Itu adalah isti'anah, meminta pertolongan. Dan ini isti'anah ini termasuk ke dalam masih termasuk ke dalam doa, macam-macam doa. Isti'anah, istighosah itu termasuk ke dalam doa. Dan isti'anah itu ada dua. Meminta pertolongan terhadap sesuatu, yang mana sesuatu tersebut tidak ada yang mampu untuk melakukannya kecuali Allah Ta'ala saja. Seperti meminta untuk menolak musibah, menolak bencana, itu adalah hanya Allah saja yang mampu. Adapun makhluknya tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Sebagai manusia, ketika dia ditimpa oleh bencana, dia langsung melakukan penyerahan sesajen kepada pemilik tempat atau penguasa tempat ini, yang mana itu adalah jin, padahal jin tersebut tidaklah mampu untuk menimpakan suatu bencana. Karena Allah lah saja yang dapat menimpakan bencana. Allah saja yang dapat memberikan manfaat. Itu termasuk kekhususan Allah. Dan isti'anah kepada sesuatu yang tidak dapat yang termasuk kekhususan Allah, itu termasuk syirik. Isti'anah meminta pertolongan terhadap sesuatu yang mana sesuatu tersebut meminta pertolongan kepada makhluk terhadap sesuatu yang mana sesuatu tersebut adalah hanya Allah yang mampu melakukannya. Maka ini termasuk syirik. Dan yang kedua adalah isti'anah, yaitu meminta pertolongan yang kepada makhluk, yang mana pertolongan tersebut mampu dilakukan oleh makhluk tersebut. Misalnya kita meminta pertolongan kepada kepada tetangga kita, kepada teman kita untuk membangun rumah, gitu, menolong kita untuk membangun rumah, itu tidak mengapa. Itu termasuk wa ta'awun 'alal birri wat taqwa, termasuk ta'awun, saling tolong menolong, saling bantu-bantu dalam kebaikan. Kemudian isti'adzah, meminta perlindungan. Tadi isti'anah meminta pertolongan, isti'adzah itu meminta perlindungan. Dalilnya adalah qul a'udzu birabbil falaq. Dan juga firman-Nya Allah, qul a'udzu birabbin nas. Ini dalilnya. Dan hukumnya seperti isti'anah tadi, hukumnya. Jika kita meminta pertolongan, perlindungan kepada orang, yang mana perlindungan tersebut, yang mana orang tersebut mampu untuk melakukannya,
maka itu tidak mengapa. Seperti misalnya kita meminta bodyguard untuk menjaganya, itu tidak mengapa, karena bodyguard tersebut mampu untuk menjaga kita. Tapi jika makhluk tersebut meminta pertolongan yang mana makhluk tersebut tidak mampu, meminta perlindungan yang mana makhluk tersebut tidak mampu untuk melakukannya, dan itu hanya mampu dilakukan oleh Allah, makanya syirik semisal meminta perlindungan dari bencana, dari musibah, itu adalah termasuk kekhususan Allah, dan meminta perlindungan kepada makhluk dalam sesuatu yang termasuk hukum hak-hak Allah atau kekhususan Allah, itu syirik. Dan falak di sini, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung dengan Rabb, pemilik falak. Falak di sini adalah subuh, waktu subuh, pemilik waktu subuh. Rabbnya waktu subuh. Kemudian istighosah. Istighosah ini termasuk bagian dari doa. Dalilnya adalah istaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ini istighosah ini adalah meminta pertolongan, tapi ketika dalam keadaan darurat atau penting, atau dalam keadaan sempit. Gitu. Ini khusus dalam keadaan sempit, ketika kita meminta pertolongan, itu namanya istighosah. Ketika kita dalam keadaan darurat meminta pertolongan, itu namanya istighosah. Dan hukumnya sama kayak tadi, isti'anah sama istighosah. Isti'anah sama isti'adzah itu sama hukumnya. Hukumnya yang pertama, istighosah kepada makhluk yang mana makhluk tersebut tidak dapat melakukannya, yang mana yang dapat melakukannya hanya Allah Ta'ala saja, itu termasuk syirik. Sedangkan istighosah meminta bantuan kepada makhluk yang mana dia mampu melakukannya, maka dia boleh. Tapi ya syaratnya ada 3 syarat. Ya, yang tadi isti'anah, isti'adah, sama istighosah yang diperbolehkan itu ada 3 syarat, yaitu dia harus hadir, harus ada di depannya, tidak boleh dia ada di tempat yang jauh gitu. Terus yang kedua adalah hayy, yaitu hidup, dia masih hidup gitu. Tidak boleh meminta perlindungan, pertolongan kepada sesuatu yang mati, karena sesuatu yang mati itu tidak dapat mengabulkan permintaan kita. Dia mati dan dia alamnya udah beda. Dia ada di alam barzakh, sedangkan kita ada di alam dunia. Kemudian yang ketiga adalah sesuatu tersebut harus mampu untuk melakukannya. Harus di atas kemampuan dia. Dia harus mampu melakukannya. Itu ada yang ketiga. Jadi harus ada 3 syarat, yaitu dia harus hadir, yaitu tidak boleh gaib, tidak boleh ada di tempat yang lain gitu. Terus dia harus hidup, terus dia mampu untuk melakukannya. Itu adalah 3 syarat yang harus dipenuhi untuk istighosah, isti'anah, sama isti'adzah. Dan dalilnya yang menyebutkan yang bolehkannya adalah kisahnya Musa. Ketika Allah mengkisahkan tentang Musa, yaitu ketika Musa alaihissalam melihat ada 2 orang yang lagi bertengkar. Yang satu dari kaumnya yaitu Bani Israel, dan yang satu dari kaumnya Fir'aun. Kaumnya Israel, kaumnya dari Bani Israel
orang yang berasal dari kaumnya Bani Israel, dia meminta pertolongan kepada Musa untuk mengalahkan orang yang dari kaumnya Fir'aun. Allah memakai sigoh, memakai lafaz fastaghasahu, maka dia meminta pertolongan kepada Musa. Istaghasa. Ini diperbolehkan. Karena Nabi Musa ketika itu hadir, dia ada di situ, dia hidup, dan dia mampu untuk melakukannya. Maka itu tidak mengapa. Kemudian dalil dzabah. Qala ta'ala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ini adalah dalil dzabah. Dan dari sunnah, dari hadis adalah la'anallahu man dhahaba li ghairillah. Allah melaknat bagi siapa saja yang menyembelih selain untuk Allah Ta'ala. Jadi sembelihan itu hanya diperbolehkan untuk Allah Ta'ala. Dan di sini ada tafsirnya. Ada rinciannya. Az-zabah ala arba'ati aqsam. Zabah itu ada 4 macam. Yang pertama adalah az-zabah ala wajhi taqarrub wa ta'zim. Zabah menyembelih dengan tujuan taqarrub, mendekatkan diri, dan ta'zim, dan mengagungkan sesuatu. Jadi yang pertama adalah menyembelih dengan tujuan untuk mendekatkan diri dan mengagungkan sesuatu. Ini tidak boleh. Tidak boleh kecuali hanya untuk Allah Ta'ala saja. Karena ini termasuk ibadah. Termasuk perkara ibadah. Makanya di sini tidak boleh kita menyembelih untuk jin. Tidak boleh untuk setan. Gitu. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang kita. Banyak orang kita yang masih memakai sajian, menyembelih ayam hitam itu untuk dipersembahkan kepada jin atau penunggu wilayah ini, gitu. Itu tidak diperbolehkan. Itu termasuk syirik. Yang kedua adalah menyembelih untuk tujuan dimakan dagingnya. Ini tidak mengapa. Terus yang ketiga, menyembelih untuk merayakan, menandakan kesenangan atau tanda bukti dia syukuran gitu. Itu tidak mengapa. Ketika dia memiliki rumah baru sebagai rasa syukur kepada Allah, dia menyembelih hewan terus dia bagikan kepada tetangga-tetangganya gitu. Itu tidak mengapa. Yang keempat adalah menyembelih dengan tujuan untuk bersedekah. Ini tidak mengapa. Ini bahkan sunnah. Itu adalah 4 macam sembelihan. Terus nazar. Dalilnya nazar adalah yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ini adalah dalilnya nazar. Nazar adalah mengharuskan sesuatu yang mana pada asalnya sesuatu itu tidaklah wajib. Misalnya, ketika kita ingin bernazar terhadap sesuatu, kita bernazar untuk berpuasa Senin Kamis. Maka puasa Senin Kamis itu wajib atas kita. Padahal sebelumnya puasa Senin Kamis itu adalah sunnah, bukan wajib. Seperti itu. Jadi menjadikan sesuatu yang mana pada asalnya bukan wajib menjadi wajib. Begitu. Itu ada nazar. Dan hukumnya adalah wajib untuk ditepati. Karena Nabi SAW bersabda, "Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu." Barang siapa yang nazar untuk ketaatan kepada Allah, maka lakukanlah. Tapi jika dia bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka dia tidak boleh untuk memenuhi nazar tersebut. Misalnya, ketika kita ingin menghadapi ujian, jika ana lulus ujian ini,
maka ana akan mukul antum gitu, misalnya. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh untuk dilaksanakan. Mungkin sampai sini penjelasannya. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada hari Senin yang pada Senin ke depan, insya Allah. Sampai sini mungkin ada soal, silakan. Kalau ada soal. Silakan kalau mau secara lisan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, ada pertanyaan. Salah Ya. satu syarat istighosah kan hadir ya Ustaz. Iya, hadir. Kalau tidak hadir kan nggak boleh memanggil seorang tersebut ya Ustaz. Iya. Pernah kita dapati salah satu seorang wanita yang memanggil ya wa mu'tasima, apakah itu termasuk terlarang Ustaz? Nah, mungkin itu yang pertama Ustaz ya. Iya. Yang kedua Ustaz, tadi salah satu diperbolehkannya menyembelih misalkan Ya. dalam acara yang senang gitu ya Ustaz ya. Seperti Ya. rumah baru atau semacamnya. Nah, Ya. misalkan kita datang ke tempat tersebut, tapi Ya. ternyata di tempat tersebut ada hal-hal yang mengandung kebid'ahan gitu ya Ustaz. Nah, itu sebaiknya dihindari atau bagaimana Ustaz? Ya, mungkin itu aja Ustaz. Syukron. Ya. Adapun kalau untuk pertanyaan pertama itu, kalau tidak terpenuhi dari 3 syarat tersebut, maka itu termasuk istighosah yang tidak diperbolehkan. Maka itu termasuk syarat tersebut adalah syarat wajib, harus dipenuhi ketiga-tiganya, tidak boleh dipenuhi salah satunya. Adapun yang tadi mengenai tempat yang yang ada kebid'ahannya, lebih baik kita hindari dulu. Nanti kalau mau misalnya mau agar tidak menyakiti pemilik rumah tersebut, antum datangnya nanti setelah acara tersebut. Bisa kan? Seperti itu. Nah, seperti itu mungkin. Oh ya, karena ketika kita menghadiri acara yang mana di situ ada kebid'ahan, kita seolah-olah kita mendukung kebid'ahan tersebut dengan hadirnya kita. Karena orang awam ketika melihat kita orang yang gini, yang menjalankan sunnah, mereka akan memandang kita, oh itu itu ikut ke acara itu, berarti acara ini boleh. Gitu. Sebagian orang seperti itu. Maka dari itu ketika ada acara yang ada bid'ahnya, lebih baik kita hindari dulu. Dan kita datang ketika setelah selesai acara tersebut. Adapun perasaan was-was, banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Itu salah satunya. Dan terus membaca. Terus
bertanya pada orang yang berilmu, terus membaca. Insya Allah semakin antum berilmu, insya Allah was-was tersebut semakin berkurang dan semakin hilang. Oke. Hukum makan makanan dari hasil tahlilan orang meninggal tidak mengapa. Karena pada dasarnya makanan tersebut bukanlah makanan yang diharamkan. Karena yang diharamkan itu adalah makanan yang diperuntukkan atau sembelihan yang diperuntukkan untuk selain Allah Ta'ala. Sedangkan pada dasarnya makanan itu, makanan yang dari hasil tahlilan itu adalah makanan yang mubah. Yang biasa, bukan yang diperuntukkan untuk orang mati gitu misalnya. Seperti itu. Oh iya, makanan sesajen itu yang diharamkan itu adalah apa namanya? Sembelihannya. Adapun makanan yang berupa yang tidak disembelih itu tidak mengapa kita makan. Kayak gitu. Itu sesajen. Yang diharamkan dalam makanan itu sembelihannya yang paling penting. Apakah disembelih untuk selain Allah ataukah itu disembelih untuk Allah? Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akhiri dulu sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.